Assalamualaikum sahabat beriman, bertemu lagi dengan saya di channel Fakta Islami. Sebelum saya melanjutkan kisah Nabi Sulaiman, saya akan memutarkan video sebelumnya. Tapi jangan lupa sahabat beriman untuk subscribe channel YouTube ini. Bangunan istananya dibangun sedemikian rupa agar sinar matahari setiap harinya masuk dari jendela. Ditujukan kepada Ratu Balqis dan kaumnya, lalu menyerahkannya kepada Hudhud untuk membawanya. Surat itu dibawa Hudhud di dalam sayapnya, sebagaimana biasanya burung pengantar surat. Menurut pendapat yang lain mengatakan, dengan paruhnya Hudhud terbang menuju ke negeri mereka, dan ia hinggap di istana Ratu Balqis, di tempat yang sepi yang biasa dipakai oleh Ratu Balqis kala itu. Lalu Hudhud melemparkan surat itu melalui celah yang ada di istananya, tepat berada di hadapan Ratu Balqis. Setelah itu Hudhud menjauh sebagai sikap itikaf dan sekaligus berjaga-jaga. Ratu Balqis kebingungan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan itu sehingga membuatnya terpana sejenak. Kemudian ia menuju ke tempat surat itu dijatuhkan, lalu mengambilnya dan membuka laknya serta membacanya. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Surat An-Naml ayat 30-31. Maka Ratu Balqis mengumpulkan semua menteri dan pembesar kerajaannya, lalu berkatalah ia kepada mereka, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Surat An-Naml ayat 29. Kemudian Ratu Bilqis mengetahui bahwa surat tersebut berasal dari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan bahwa mereka belum pernah menerima surat seperti itu. Memakai gaya bahasa yang berpacama sastra tinggi, ringkas dan padat tetapi fasih, karena pengertiannya telah dapat ditangkap hanya dengan sedikit kalimat tetapi indah. Setelah Balqis membacakan surat Nabi Sulaiman kepada para pembesar kerajaannya, maka ia meminta saran dari mereka tentang apa yang harus ia lakukan. Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan." Mereka menyebutkan kepada ratunya tentang bilangan pasukan mereka dan peralatan senjatanya serta kekuatan mereka. Kemudian menyerahkan keputusan mereka kepadanya setelah menjelaskan hal tersebut, seraya mengatakan, "Dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Surat An-Naml ayat 33. Tidak ada hambatan bagi kami dan tidak ada keberatan bila engkau berniat akan memeranginya. Sesudah itu segala sesuatu kami serahkan kepada pendapatmu, kami akan mengerjakan dan menaatinya. Kemudian Balqis mengambil keputusan cenderung kepada perdamaian, gencatan senjata, dan diplomasi. Untuk itu ia mengatakan, "Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Surat An-Naml ayat 35. Balqis mengatakan kepada kaumnya, "Jika Sulaiman mau menerima hadiah kita, berarti dia adalah seorang raja. Kalian boleh memeranginya, dan jika dia menolaknya, berarti dia seorang nabi, maka ikutilah dia oleh kalian." Ketika utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian berikan. Tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu Sabah dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina." Lalu Ratu Balqis berkata, "Jika Sulaiman mengetahui bahwa yang berpakaian pria adalah pelayan wanita dan yang berpakaian wanita adalah pelayan pria, berarti dia adalah seorang nabi." Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada mereka untuk melakukan wudu. Maka pelayan yang wanita menuangkan air ke tangannya, sedangkan pelayan yang pria mencedokkan tangannya ke air. Melalui hal inilah Nabi Sulaiman dapat membedakan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak melirik sedikit pun terhadap hadiah yang mereka bawa dan tidak memperhatikannya, bahwa berpaling darinya.
Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berkata dengan nada yang menyanggah, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta?" Setelah utusan-utusan itu kembali kepada ratu mereka dengan membawa kembali hartanya dan pesan-pesan dari Nabi Sulaiman, maka ratu mereka juga kaumnya tunduk dan patuh. Lalu ia berangkat bersama bala tentaranya menuju ke negeri Nabi Sulaiman dengan rasa tunduk, menyerah dan menghormati, serta berniat akan mengikuti agama Islam. Ketika Nabi Sulaiman mengetahui kedatangan mereka, gembiralah ia dan sangat senang. Itulah sahabat beriman kisah Nabi Sulaiman ketika bertemu dengan Ratu Balkis, sampai Ratu Balkis tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dalam lindungan Allah. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum sahabat beriman.